Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semuanya di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Video kali ini jangan beranjak dulu teman-teman. Kalian harus menyimak sampai selesai. Karena saya mendapatkan informasi ya dari subscriber saya. Saya percaya subscriber saya orangnya bukan kaleng-kaleng teman-teman ya. Orang-orang akademisi memberikan informasi kepada saya soal dua sosok. Yang pertama adalah yang bikin keonaran kegaduhan hari ini, Rismon Sianipar, yang saya percaya kesombongannya cepat atau lambat akan menemukan karmanya. Setelah kemarin dia menantang Kapolri di acara debat dengan mengakui dia mempunyai semua metadatanya, saya percaya itu akan bisa menjerat dia. Dan kemudian ada pengakuan dari seorang Joshua Sinambela mengatakan bahwa kalau kita sabar menunggu, mungkin minggu ini statusnya akan berubah menjadi tersangka. Kalaupun katanya vonisnya masih kurang, ada kelompok yang sudah siap-siap untuk melaporkan ijazah palsunya. Wah bang, ini berita baik dong. Ya, ternyata yang masyarakat inginkan untuk adanya kelompok melaporkan Rismon Sianipar soal pemalsuan dokumen S2 dan S3-nya diduga dicurigai bahwa S2 dan S3-nya adalah palsu, teman-teman. Ada nih, kata Pak Joshua Sinambela, ada nih orang-orang yang sudah siap untuk melaporkan ijazah palsunya, teman-teman. Nanti kita akan lihat komentar dari Pak Joshua Sinambela. Dan kemudian yang kedua, saya mendapatkan informasi dari seseorang juga yang tidak mau disebutkan namanya. Dia mengatakan, coba Bang Vicky cari Dokter Tifa di website ini. Ya, ini bisa dilihat adanya kejanggalan-kejanggalan soal ijazahnya. Sama-sama soal ijazah. Jangan-jangan mereka ini yang selama ini teriak-teriak parang libut soal bagaimana menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Jangan-jangan mereka maling, teriak maling teman-teman. Supaya teman-teman semua tidak lama-lama penasaran, kita akan segera untuk melihat seperti apa komentar dan seperti apa WA yang dikirimkan ke saya oleh seorang yang tidak mau namanya disebutkan ini. Yang pertama kita bahas soal Tifa dulu teman-teman. Sebenarnya saya ingin melakukan research apa yang dilakukan, apa yang dia suruh lewat website tersebut. Tapi saya hari ini tidak di rumah. Saya lagi di luar, tapi kita akan bahas screenshotan. Dia sudah melakukan riset dan kita akan sama-sama lihat teman-teman. Kita masuk ke sini ya. Nah, ini dia sudah WA ke saya. Dan kemudian bilang, salah mas, saya pendukung Pak Jokowi. Saya ada info menarik tentang Tifa. Alright? Ya, menarik tentang Tifa katanya. Di sini apa? Sebentar, aku cek dulu ya. Oke. Nah, di sini coba Mas Vicky cek pededikti, ketik nama Tifausia Tiasuma. Ini riwayat pendidikannya. Ya, sekali lagi karena saya tidak di rumah, nanti saya akan coba melakukan live streaming dan kita akan uji secara bersama-sama. Oke, ketika saya ketik. Nah, ini adalah riwayatnya mahasiswa. Nama Tifa akan segera semuanya keluar. Tifausima Teasuma. Ada NIM-nya, nomor induk mahasiswa Universitas Indonesia, dan Universitas Pajajaran, dan kemudian Universitas Gajah Mada. Dan kemudian dia minta untuk bandingkan dengan info di Wikipedia. Kita baca ya. Ini adalah versi stabil terperiksa pada tanggal 27 Mei 2025. Tifa Usia Tiasuma, lebih dikenal sebagai Dr. Tifa, adalah seorang dokter ilmuwan, penulis, dan aktivis kesehatan asal Indonesia yang dikenal karena pandangannya yang kritis terhadap kebijakan publik, terutama di bidang kesehatan dan politik. Tifausima Tiasuma menempuh pendidikan kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, tempat ia meraih gelar Dokter Umum dan Master of Science (MSc) dari UGM. Ia kemudian melanjutkan studi doktoral di bidang epidemiologi molekuler di Universitas Indonesia. Selain itu, ia juga pernah belajar di Pusat Pengetahuan Layanan Kesehatan di Norwegia katanya. Oke, sampai di situ dulu dua perbedaan, kemudian kita akan lanjut teman-teman. Sebentar ya. Jadi menurut dari yang mengirimkan ini teman-teman, adanya kejanggalan-kejanggalan yang dimana bentar ya, saya download dulu teman-teman. Kayaknya di hotel di sini agak lalot ya. Nah, sedangkan di sini
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Tifausi Matosuma Universitas Indonesia perempuan 8 Februari 2010, nomor telepon sampai ada nomor teleponnya. Jenjang dokter, ilmu kedokteran, status awal mahasiswa peserta didik baru, status terakhir dilingkari, mengajukan pengunduran diri genap 2013 sampai 2014. Adakah kesalahan? Kok mengajukan pengunduran diri, teman-teman? Ya. Nah, itu yang tadi, sebentar ya. Yang tadi ini mengajukan pengunduran diri genap 2013-2014, dan kemudian Tifausi Matosuma 16 Januari, yang ini 16 Januari, yang satu 8 Februari 2010. Ya, coba kalian lihat ya. Ini mengajukan pengunduran diri genap 2013 ya. Kemudian 8 Februari 2010. Pengunduran diri ya ini ya. Kemudian di sini 16 Januari 2015, selang berapa tahun nih teman-teman? Dari 2010 selang 5 tahun kalau 2015. 5 tahun kemudian ya. Ilmu kedokteran peserta didik baru mengajukan pengunduran diri lagi 2018-2019 ganjil. Wow. Teman-teman semua yang menyimpulkan ya. Nah, kemudian di Universitas Pajajaran perempuan 15 Agustus 2022 ya. Ini sudah yang terbaru mungkin ya. Doktor Ilmu Kesejahteraan Sosial peserta didik baru cuti 2004 sampai 2025 genap. Kok nggak ada yang lulus, teman-teman? Bagaimana? Nanti kita coba akan selidiki lebih lagi soal ini. Apakah benar ini satu ini perempuan ini maling teriak maling Miss Universe, teman-teman? Nah, kemudian ini Tifausi Matosuma tadi kan 2002, ini yang 2019 9 Agustus perempuan ilmu kedokteran peserta status terakhir mahasiswa non aktif 2004 sampai 2025 genap. Adakah kesalahan? Wah. Tentu saja saya tidak mau langsung percaya dengan screenshot ini, tapi kalau bisa dilihat nanti kita akan coba buktikan. Apakah teman-teman yang mengambil kesimpulan sendiri ya? Apakah dari semua, coba kalian kita tarik dulu dari yang pertama ya. Ketika kita buka semua data yang ada di sini soal Tifausia Teasuma ya, soal mahasiswa. Ini dia ya. Ya, namanya memang tercatat. Ada di UI sampai 3 kali, Pajajaran dan Gajah Mada kan teman-teman. Ya, namanya tercatat. Tapi ketika diklik ada tuh data-datanya keluar. Ketika diklik itu data-datanya keluar dan datanya akan menjadi seperti ini teman-teman. Nah, yang pertama dari Universitas Indonesia statusnya mengajukan diri. Ulang lagi, Universitas Indonesia lagi, statusnya mengajukan diri lagi. Kemudian yang ketiga, Pajajaran cuti 2004 sampai 2025 genap. Kenapa seperti ini? Kemudian UI lagi, ya, non aktif, ya. Nah, jadi di sini adanya kecurigaan diduga, ya, kayaknya gelarnya itu adalah gelar bohongan katanya. Bandingkan dengan info di Wikipedia. Kesehatan Asal Indonesia terkenal info Tifausima Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Universitas Indonesia ya. Bandingkan dengan PD Dikti itu pangkalan data pendidikan tinggi. Tapi saya oke teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman. Teman-teman yang menyimpulkan, nanti kita akan melakukan tes sama-sama teman-teman ketika saya sudah berada di rumah. Karena jaringan saya di rumah lebih bagus teman-teman. Jadi kita akan lebih bebas lagi berselancar di media sosial. Itu yang pertama soal Tifa. Jangan-jangan maling teriak maling. Dan saya pengen adanya juga pihak-pihak yang melakukan pelaporan. Jangan-jangan mereka yang selama ini mengatasnamakan akademisi, jangan-jangan mereka selama ini yang mengatasnamakan diri mereka ilmuwan sampai bawa-bawa luar negeri ilmuwan-ilmuwan. Jangan-jangan diduga penipu pemalsuan dokumen juga. Jangan-jangan memakai gelar dokter-dokter, tapi jangan-jangan nggak ada. Itu dugaan teman-teman. Makanya harus diselidiki kayaknya. Ya, harus diselidiki. Sepertinya harus diselidiki. Dan kemudian soal Richmond juga.
banyak juga kejanggalan. Dan katanya kita akan sama-sama lihat dulu ya. Saya akan persiapkan. Nah, di sini saya pun dikirimi sebuah screenshotan dari subscriber saya yang saya percaya mereka pengen bersuara, tapi mereka ingin saya yang menyampaikan. Makanya mereka ikut andil dalam melakukan riset untuk pengumpulan data untuk saya sampaikan kepada masyarakat. Nah, dan dalam hal ini saya percaya kesombongan Rismon Sianipar cepat atau lambat akan menemukan karmanya, teman-teman. Sebentar saya persiapkan ya. Jadi untuk masalah yang Tifa yang pertama, teman-teman, kalian bisa menyimpulkan sendiri. Nanti kita akan spesial melakukan live streaming, kita akan uji coba. Kita akan melakukan, tadi kan screenshotan, kita akan dengan secara mandiri melakukan pengecekan. Apakah benar seperti itu atau tidak. Oke ya, sekarang kita akan masuk di sini, teman-teman. Nah, ini sudah ada screenshotannya. Saya akan baca pernyataan dari Pak Joshua MC Nambela. Ada seorang yang bertanya, "Hayo dong Bang Jos, kapan tanggal mainnya mempermalukan si ahli abal-abal?" Saya percaya yang dimaksudkan adalah Rismon Sianipar. Kemudian Bang Joshua mengatakan, "Saya prediksi minggu ini udah pasti gerombolan itu jadi tersangka." Ya, prediksi seorang ahli digital forensik. Dia mengatakan prediksi bahwa dalam minggu ini mereka akan jadi tersangka. Nanti kalau masih kurang vonisnya, garis bawah ya, tanda kutip. Nanti kalau masih kurang vonisnya, udah banyak pihak yang siap-siap melaporkan ijazah palsunya. Gak seru kalau langsung dilaporin sekarang. Ternyata bukan hanya satu pihak, tapi akan ada banyak pihak yang akan melakukan pelaporan atas dugaan ijazah palsu Rismon Sianipar. Ya teman-teman ya. Jadi siap-siap aja ya. Itulah yang saya katakan. Apa yang kamu tabur hari ini akan segera kamu tuai. Anda menabur angin, menyakiti, menuduh dengan segala hal yang Anda kemukakan lewat pengetahuan yang Anda pelajari untuk fitnah orang lain, mau fitnah Pak Jokowi, untuk merendahkan Pak Jokowi dengan apa yang kebenaran yang kamu belajar. Itukah tujuan untuk Anda belajar? Memfitnah. Sekarang Anda akan menuai badai. Bukan hanya satu pihak katanya yang siap untuk melaporkan ijazah Rismon Sianipar. Ada banyak pihak yang akan melaporkannya. Siap-siap saja. Kalau vonisnya masih kurang katanya. Ya, vonis itu, kalau teman-teman mungkin tidak tahu, vonis itu adalah keputusan hakim berapa hukuman yang akan mereka terima. Dan kemudian kata Pak Joshua Sinambela mengatakan bahwa kalaupun itu masih kurang, kalau masih kurang, vonisnya masih kurang, hukumannya masih rendah, siap-siap saja. Ada banyak pihak yang akan melaporkan dia soal dugaan ijazah palsu S2 dan S3-nya, teman-teman. Bagaimana? Saya berharap informasi hari ini itu bisa memberikan informasi terupdate kepada kalian semua. Dan juga ada satu lagi soal Refli Harun yang menantang melakukan polling, teman-teman, di saat live streaming atau di saat apa ya. Kemudian hasil survei yang ada mengatakan bahwa mayoritas rakyat Indonesia itu percaya bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Berarti mayoritas rakyat Indonesia itu percaya kepada kepolisian hari ini, percaya kepada Barreskrim. Udah capek-capek mereka ngomong, memframing hal-hal yang buruk tentang kepolisian, sampai Rismon menantang Kapolri untuk menahan dan memenjarakan dia karena dia mempunyai metadata semua. Dalam acara resmi di acara televisi, dia mengatakan hal seperti itu kepada institusi kepolisian seolah-olah dia adalah manusia paling hebat di Indonesia ini. Nanti kita akan lihat saja seperti apa yang akan terjadi atas dirinya, teman-teman. Ya, hukum pasti akan menjeratnya atas segala sesuatu kegaduhan yang ditimbulkan hari ini. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan informasi terupdate-nya. Dan nanti kan kita juga akan melakukan live streaming. Dan secara live kita akan melakukan polling. Masyarakat percaya atau tidak, seberapa besar masyarakat percaya dan tidak percaya kepada keaslian ijazah Pak Jokowi. Saya pamit dulu teman-teman. See you on the next video guys, and God bless. Bye guys.